Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Ayo kita persiapkan diri untuk belajar. Tema 3, subtema 1, pada pembelajaran 3 dengan muatan pelajaran IPA dan Bahasa Indonesia. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Di sekitar kita banyak sekali berbagai macam jenis tumbuhan. Apakah kalian pernah mengamati apa saja bagian-bagian dari tumbuhan? Bagian-bagian dari tumbuhan terdiri atas akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Masing-masing dari bagian tumbuhan tersebut memiliki fungsinya. Lalu, apa saja fungsi dari bagian tumbuhan tersebut? Mari kita simak penjelasan berikut. 1. Akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang tertanam di dalam tanah atau beberapa ada di atas permukaan tanah. Fungsi dari akar sebagai berikut. 1. Menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. 2. Menguatkan berdirinya tumbuhan pada tempat tumbuhannya. 3. Menyimpan cadangan makanan. Akar memiliki dua jenis. Yang pertama adalah akar serabut. Akar serabut dimiliki oleh tumbuhan berkeping satu. Akar serabut berbentuk seperti serabut dan berukuran kecil. Contohnya adalah padi dan jagung. Yang kedua adalah akar tunggang. Akar tunggang dimiliki oleh tumbuhan berkeping dua. Akar tunggang terdiri atas satu akar besar dan akar-akar lain merupakan cabang dari akar utama. Contohnya adalah mangga dan jambu. Akar juga memiliki berbagai bentuk. Akar gantung atau akar udara. Fungsinya mengambil uap air dari udara. Contohnya adalah pohon beringin. Lalu ada juga akar napas yang berfungsi untuk bernapas dan mengeluarkan zat tertentu seperti garam. Contohnya adalah pohon bakau jenis api-api. Jenis bentuk akar yang lain ada akar papan yang berfungsi membantu tegaknya tumbuhan. Contohnya akar pohon kenari dan pohon randu. Akar tunjang yang berfungsi sebagai penahan tumbuhan agar tidak roboh. Contohnya adalah akar pohon bakau dan pandan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang berada di atas tanah, yang memiliki fungsi diantaranya 1. Menyalurkan air, zat hara, dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. 2. Tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. 3. Tempat menyimpan cadangan makanan pada beberapa jenis tanaman tertentu, misalnya tanaman tebu. Jenis-jenis batang diantaranya ada batang berkayu. Batang berkayu memiliki zat kayu dan kandungan air yang lebih sedikit. Batang tumbuhan berkayu memiliki kambium yang fungsinya adalah membentuk kayu dan kulit kayu. Karena berfungsi membentuk kayu, maka pertumbuhan kambiumlah yang menyebabkan kayu menjadi berukuran besar. Contoh batang berkayu adalah pohon jati, pohon mangga, dan pohon beringin. Lalu ada juga jenis batang yang kedua, yaitu batang basah. Batang basah bertekstur lunak karena mengandung lebih banyak air dan udara. Contoh batang basah adalah tanaman bayam, selada air, pohon pisang, dan kangkung.
Batang basah mempunyai ciri utama yaitu lunak, berair, dan ukurannya juga pendek. Batang basah lebih mudah dipotong loh, karena mempunyai tekstur yang lunak. Jenis-jenis batang selanjutnya adalah batang rumput. Contoh batang rumput yaitu tanaman padi, jagung, tebu, dan rumput. Batang rumput adalah batang tumbuhan yang tidak berkayu, memiliki ruas-ruas yang bisa dilihat dengan jelas, berongga dan umumnya berukuran pendek. Bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun. Daun terdiri atas tangkai daun dan helaian daun. Fungsi dari daun diantaranya: 1. Sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan energi cahaya matahari. 2. Sebagai tempat penguapan air. 3. Sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dibedakan berdasarkan tulang daun. Daun banyak mengandung zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Tulang daun menjari merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti jari-jari tangan manusia. Contoh tumbuhan dengan tulang daun menjari adalah tumbuhan pepaya, singkong, kapas, dan tumbuhan jarak. Lalu selanjutnya tulang daun menyirit. Tulang daun menyirit merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti sirip ikan, mulai dari tangkai daun hingga ujung helai daun. Contoh tumbuhan dengan tulang daun menyirit adalah tumbuhan jambu, mangga, nangka, jeruk, dan rambutan. Selanjutnya adalah tulang daun melengkung. Tulang daun melengkung adalah bentuk tulang daun yang memiliki susunan seperti garis-garis lengkung dan ujungnya terlihat menyatu. Contoh tumbuhan yang memiliki tulang daun melengkung yaitu tumbuhan sirih, eceng gondok, kuping gajah, dan genjer. Selanjutnya tulang daun sejajar. Tulang daun sejajar merupakan bentuk tulang daun yang memiliki susunan bentuk seperti garis-garis sejajar dan tiap ujung tulang daunnya menyatu. Contoh tumbuhan dengan tulang daun sejajar adalah tumbuhan jagung, padi, tebu, dan semua jenis rumput. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga adalah bagian yang cantik dari sebuah tanaman. Memiliki bentuk yang cantik, bunga juga sering menjadi penghias halaman rumah. Berikut bagian-bagian bunga beserta fungsinya. Bagian bunga yang pertama adalah tangkai bunga, yang berfungsi untuk menahan bunga agar tidak mudah terbawa angin. Bagian bunga yang kedua adalah kelopak bunga, berfungsi untuk melindungi bunga sebelum mekar. Kelopak bunga merupakan bagian terluar dari bunga. Kelopak bunga sering berwarna hijau seperti daun, tapi ada juga beberapa jenis bunga yang memiliki warna lain yang mirip seperti mahkota bunga. Bagian bunga yang ketiga adalah mahkota, yang berfungsi untuk menarik perhatian polinator. Polinator adalah binatang yang membawa serbuk sari ke putih, seperti kupu-kupu dan lebah. Mahkota memiliki warna yang indah dan menarik, memiliki ukuran yang lebih besar dari kelopak bunga. Bagian ini umumnya memiliki aroma yang berbeda-beda. Ada beberapa bunga yang memiliki mahkota bunga dengan bau harum, namun ada juga yang tidak berbau hingga berbau tidak sedap. Mahkota bunga memiliki fungsi melindungi serbuk sari dan putih. Bagian bunga yang keempat adalah benang sari. Benang sari berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Bagian ini memiliki fungsi pada proses perkembangbiakan tanaman yang menghasilkan serbuk sari.
Benang sari memiliki beberapa bagian, yaitu tangkai sari atau filamen dan kepala sari atau antera. Pada bagian kepala sari terdapat 4 kantong sari atau sering disebut loculus. Bagian bunga selanjutnya adalah putik. Putik berfungsi sebagai alat reproduksi betina. Posisi putik biasanya terletak pada lingkaran terdalam bunga dan dikelilingi oleh benang sari. Pada putik terdapat beberapa bagian lain seperti kepala putik atau stigma, tangkai putik atau stilus, bakal buah atau ovarium, dan bakal biji atau ovulum. Bunga disebut bunga sempurna apabila memiliki benang sari dan putik. Bagian tumbuhan selanjutnya adalah buah dan biji. Buah merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangan bunga. Buah berfungsi untuk melindungi biji tumbuhan. Buah melindungi biji dari lingkungan sekitarnya saat sedang berkembang. Buah pada tumbuhan juga menarik hewan untuk memakannya, sehingga bisa membantu penyebaran biji. Putik yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan berubah menjadi biji. Biji ini nantinya akan ditutupi oleh daging buah. Jika ditanam, biji akan menjadi tumbuhan baru. Buah terdiri dari tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi sebagai akibat penyerbukan serbuk sari dan sel telur pada putik. Biji berkeping 1 disebut dengan monokotil, sedangkan biji berkeping 2 disebut dikotil. Bakal biji terdapat pada bunga dan biji terdapat pada bagian buah tumbuhan. Biji kemudian tumbuh menjadi tumbuhan kecil. Kita mengenalnya dengan sebutan kecambah. Kalian sudah mengetahui apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya adalah cara membuat pertanyaan wawancara. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah mengetahui arti dari wawancara, pewawancara, dan narasumber. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu kalimat tanya. Fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Dapat digunakan untuk mengawali wawancara, hal yang bersifat umum. Contoh pertanyaannya adalah, apa hewan yang Bapak pelihara? Kata tanya yang kedua adalah berapa. Berfungsi untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang ketiga adalah siapa. Berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh pertanyaannya, siapa yang memelihara hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keempat adalah di mana. Berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contohnya adalah, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kata tanya selanjutnya adalah kapan. Berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh pertanyaannya, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Kata tanya yang keenam adalah mengapa. Berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contohnya, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Kata tanya yang ketujuh adalah bagaimana. Berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan?
Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Biji adalah bagian penting tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian lingkungan, maka tumbuhan sebagai sumber daya alam hayati perlu dijaga keberadaannya. Menanam tumbuhan dan merawatnya adalah salah satu upaya kita untuk menjaga kelestarian lingkungan. Sekian penjelasan dari pembelajaran hari ini. Untuk lebih memahami materi hari ini, kalian dapat mengerjakan tugas berikut. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.